Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yustika Ayudia dengan NIM J1B020027. Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kesimpulan hasil penyelesaian dalam suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut diselesaikan dengan dua metode, yaitu yang pertama metode grafik dan yang kedua metode simplex. Adapun isi kesimpulan yang akan saya presentasikan atau yang akan saya jelaskan meliputi antara lain yang pertama yaitu keuntungan yang diperoleh sebuah UKM atau keuntungan maksimum atau maksimal yang diperoleh oleh sebuah UKM. Yang kedua yaitu jumlah masing-masing barang yang harus diproduksi sehingga mencapai atau mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sisa waktu setiap proses yang tidak digunakan dalam memproduksi suatu produk. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan poin pertama pada sebuah kesimpulan, yaitu di mana berapa keuntungan yang diperoleh UKM pada masing-masing metode, yaitu pada metode simplex dan metode grafik. Di sini perlu diketahui terdapat sedikit perbedaan permasalahan antara metode simplex dan metode grafik. Di sini adapun langsung saja yaitu adapun keuntungan yang diperoleh oleh suatu UKM yang memproduksi suatu produk atau barang jika penentuan keuntungannya itu dicari atau diselesaikan dengan menggunakan metode grafik, dia akan memperoleh keuntungan yang maksimal atau maksimum sebesar Rp12.200.000. Sedangkan jika suatu UKM tersebut yaitu UKM yang memproduksi suatu produk tersebut mencari keuntungan atau menentukan keuntungan dengan yang mana permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode simplex, maka keuntungan maksimal atau keuntungan maksimum yang diperoleh oleh UKM tersebut yaitu sebesar Rp28 juta. Langsung yaitu pada poin kedua, di mana yaitu jumlah masing-masing mesin atau produk yang diproduksi agar keuntungan maksimal, atau berapa jumlah masing-masing produk atau mesin yang harus diproduksikan atau dibuat agar mencapai keuntungan yang maksimal. Baik, di sini langsung saja yaitu jika pada metode grafik penyelesaian atau penentuan jumlah masing-masing produk yang harus diproduksi yang dimana diselesaikan dengan menggunakan metode grafik, maka jumlah masing-masing mesin yang harus dibuat atau yang harus diproduksi sehingga menghasilkan suatu keuntungan yang maksimal, yaitu pada mesin di sini diumpamakan yaitu mesin Z dan mesin Y, di mana mesin Z ini adalah mesin pertama atau pada permasalahannya disebut sebagai mesin pengaduk dodol nangka, dan Y ini adalah mesin kedua yang mana dalam permasalahannya itu disebut sebagai mesin pemotong keripik singkong. Nah, langsung saja di sini pada mesin X atau mesin yang pertama yaitu jumlah yang harus diproduksi sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal yaitu sebanyak 25 buah mesin atau 25 buah mesin pengaduk dodol nangka. Sedangkan pada mesin X pada mesin Y, pada mesin Y atau mesin kedua yaitu mesin pemotong keripik singkong, jumlah mesin yang harus diproduksi agar mencapai keuntungan yang maksimum yaitu sebesar 22 buah mesin atau 22 buah mesin pemotong keripik singkong, hingga jika ditambahkan antara keduanya yaitu menjadi 47 buah mesin hasil pertanian yang harus diproduksi sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, yang mana keuntungannya tadi telah kita ketahui yaitu sebesar Rp12.200.000. Sedangkan sedangkan pada metode simplex masing-masing mesinnya harus diproduksi sehingga mencapai keuntungan yang maksimal, yaitu perinciannya itu
Pada mesin X1 sini menggunakan perumpamaan itu X1 dan X2. Yaitu pada mesin X1 jumlah mesin yang harus diproduksi yaitu sebanyak 1 buah mesin, dan pada X2 jumlah mesin banyak atau jumlah mesin yang harus diproduksi yaitu sebanyak 5 buah mesin. Nah, jika digabungkan yaitu menjadi 6 buah mesin. Untuk 6 buah produk yang harus yang bisa diproduksi sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum atau yang maksimal seperti yang kita telah ketahui tadi, yaitu pada metode simplex keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 28 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada poin ketiga, yaitu sisa waktu proses yang tidak digunakan oleh suatu UKM tersebut. Yaitu di sini yang pertama yaitu pada metode grafik tercantum antara lain yaitu jumlah atau sisa waktu yang pada tiap proses yang tidak digunakan pada metode grafik, yaitu antara lain yaitu pada proses pertama. Ini perlu saya ulang sedikit, yaitu terdapat 3 proses dalam pembuatan suatu produk ini, yaitu proses yang pertama yaitu proses pengukuran dan pemotongan bahan, proses yang kedua yaitu perakitan dan pengecatan bahan, yang proses ketiga yaitu pengujian alat atau pengujian mesin tersebut. Nah, yaitu pada proses pertama di sini dibedakan yaitu antara mesin X dan mesin Y. Sini yang dimana pada mesin X maupun mesin Y di sini disamakan saja, yaitu pada mesin X dan mesin Y pada proses pertama atau proses pengukuran dan proses pemotongan bahan itu menyisakan waktu yang tidak digunakan yaitu selama 51 jam. Hasil tersebut perlu diketahui, hasil tersebut didapatkan yaitu dari penjumlahan antar pada suatu persamaan pada suatu waktu kendala pada setiap proses dan pada masing-masing mesin itu terlebih dahulu dikalikan dengan jumlah mesin yang diproduksi, lalu dikurangi hasil pengoperasian tersebut dikurangi dengan sisa batasan waktu yang digunakan pada setiap proses itu di mana di sini saya sebutkan yaitu yang pada persamaan yang pertama yaitu pada posisi kendala yaitu 10x ditambah 2y sama dengan 300. Di sini kita masukkan nilai X dan nilai Y, yang mana nilai X dan nilai Y ini adalah jumlah masing-masing mesin. Jadinya 10 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 300. Nah, hasil tersebut yaitu 10 dari 10 kali 25 ditambah 2 kali 22 yaitu 294. Nah, 294 itu dikurangi dengan 300 yaitu hasil keseluruhan mesin pada proses pertama yaitu 300, yaitu menghasilkan yaitu 51. Jadi di sini sisa waktu setiap proses yang tidak digunakan pada proses pertama atau pada proses pemotongan dan pengukuran dan pemotongan bahan yaitu selama 51 jam. Nah, begitu juga cara menentukan sisa waktu pada setiap proses yang lainnya. Nah, saya sebutkan di sini sisa waktu yang tidak pada proses kedua yaitu waktu yang tidak digunakan pada proses kedua yaitu selama 181 jam. Pada proses kedua yaitu proses perakitan dan pengecatan. Adapun pada proses terakhir atau proses ketiga yaitu proses pengujian mesin, di sini menyisakan waktu yang pada proses tersebut yang tidak digunakan yaitu selama 206 jam. Nah, adapun sedangkan pada metode grafik ya, sedangkan pada metode simplex yaitu di mana pada mesin X pada proses tahapan pertama yaitu di sini sama perlu diketahui juga cara untuk menentukan waktu setiap proses yang tidak digunakan seperti pada metode grafik. Sini yaitu pada metode simplex yaitu pada proses terdapat
yaitu pada proses pertama yaitu menyisakan waktu yang tidak digunakan yaitu selama 6 jam. Dan pada proses kedua menyisakan waktu yang tidak digunakan yaitu tidak sama dengan 0 atau tidak ada sisa waktu yang tidak digunakan, jadi semua waktu itu digunakan. Nah, yaitu di mana di sini saya sebutkan persamaannya yaitu 3x2 sama dengan 15. Di sini x2-nya sama dengan 15 sama dengan 5, yang mana telah kita ketahui tadi bahwasannya mesin pada jumlah mesin pada jumlah masing-masing mesin yang harus diproduksi sehingga menghasilkan keuntungan maksimum atau yang maksimal yaitu pada mesin x2 sama dengan 5 buah mesin. Jadi dimasukkan. Nah, persamaan yaitu 3x2 berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Berarti tidak ada sisa waktu atau sisa waktu yang tidak digunakan pada proses tersebut. Nah, adapun pada proses terakhir yaitu pada metode simplex itu menyisakan waktu selama 14 jam. Itulah pada metode simplex. Nah, baik. Itu adalah sisa waktu masing-masing proses atau sisa waktu pada setiap proses yang tidak digunakan pada metode grafik dan pada metode simplex. Itu. Nah, di sini perlu diketahui juga terdapat beberapa perbandingan yang cukup berbeda antara kedua metode tersebut yaitu pada metode baik pada metode grafik dan pada metode simplex. Seperti tadi keuntungannya yaitu pada grafik sebesar Rp12.200.000 sedangkan pada metode simplex menghasilkan keuntungan maksimal sebesar Rp28 juta. Ini perbandingannya sangat beda dan sangat jauh. Dan begitu juga pada produksi suatu mesin, masing-masing mesinnya sehingga mendapatkan keuntungan maksimal. Yang mana pada mesin pada metode simplex mesin X yang harus diproduksi sebanyak 25 buah dan pada mesin Y sebanyak 22 buah. Jadi jumlah yang diproduksi itu cukup banyak. Nah, adapun pada periode simplex yaitu sebanyak pada mesin X1 sama dengan 1 buah dan pada mesin X2 sama dengan 5 buah. Di sini juga keuntungannya mohon maaf di sini juga jumlah produksi atau mesin yang harus diproduksi itu cukup sedikit ya, dan menjadi 6 buah sedangkan pada periode grafik yaitu menjadi 47 buah. Adapun yang itu pada sisa waktu tadi yaitu pada selang waktu yang tidak atau sisa waktu yang tidak digunakan yang pada suatu UKM tersebut pada setiap prosesnya yaitu sangat berbeda pada metode grafik dan juga pada metode simplex. Baik, itulah kesimpulan hasil penyelesaian suatu permasalahan dari kedua metode yaitu pada metode simplex dan pada metode grafik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.